Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berbahagia kita bisa bersua kembali dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Insya Allah ilmu yang kita pelajari tersebut akan manfaat untuk kehidupan yang kita jalani saat ini. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang syariat kurban dan akikah. Mari sebelum kita masuk ke pelajaran, kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu kurban dan akikah, adalah kita harus mengetahui pengertian kurban dan akikah. Kita juga harus tahu hukum kurban dan akikah. Kemudian kita juga harus tahu ketentuan kurban dan akikah. Yang terakhir, kita bisa mengambil hikmah dari kurban dan akikah. Anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kurban. Kurban, menurut bahasa artinya adalah dekat atau mendekat. Ini menurut bahasa. Kemudian menurut istilah agama, yaitu menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Lalu, kurban itu mengikuti syariatnya siapa? Jawabannya adalah kita mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim yang pada saat itu diperintah oleh Allah ya untuk menyembelih Nabi Ismail. Allah ingin menguji ketaatan Nabi Ibrahim dan Allah ingin menguji pula keikhlasan Nabi Ismail. Kemudian dasar suratnya atau dalil ayatnya yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu dalil ayat yang berkaitan dengan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita, menuntut kita itu harus membesarkan Allah dengan cara menjalankan ibadah sholat Idul Adha dan berkorban. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dalil ayat yang lain bisa dipelajari nanti surat Al-Hajj ayat 36. Dan juga tentunya materi pada kesempatan kali ini kita harus tahu juga hukum dari kurban. Hukum melaksanakan kurban itu sunnah muakkad. Kemudian yang terakhir, waktu pelaksanaannya tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah, wa qulu ayyamin tasyriki dzabhun. Jadi setiap hari di bulan tasyrik itu adalah kurban. Jadi tanggal 10 adalah Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Jadi 4 hari digunakan untuk penyembelihan hewan kurban. Sebelumnya itu bukan hewan kurban, setelah tanggal 13 itu juga bukan kurban. Hanya sedekah biasa. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kriteria hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban yang dimaksud adalah hewan ternak. Hewan ternak itu apa? Ada kambing, ada unta, ada sapi, ada kerbau. Nah, kalau satu kambing untuk satu orang. Kalau sapi bisa untuk 7 orang, rombongan. Kemudian usia untuk unta minimal 5 tahun. Kalau sapi sama kerbau itu minimal umur 2 tahun. Kemudian kalau kambing minimal umur 1 tahun. Nah, dari sekian ciri-ciri atau syarat-syarat tersebut ada tambahan satu syarat lagi,
hewan tersebut tidak cacat. Pertama, matanya tidak buta, kemudian kakinya tidak pincang, kemudian dalam kondisi sehat atau tidak sakit, dan tidak terlalu kurus. Kalau terlalu kurus berarti itu tandanya hewan tersebut tidak sehat. Nah, ini syarat-syarat yang harus kalian ketahui kaitannya dengan syariat kurban. Kemudian tata cara penyembelian yang perlu kalian perhatikan bahwa ketika seseorang ingin berkorban maka alangkah baiknya kalau dia bisa menyembelih maka sembelihlah sendiri hewan kurban tersebut. Ya, kalau tidak bisa, ya kita turut hadir untuk menyaksikan hewan kita, ya hewan kurban kita itu disembelih. Nah, kemudian sebelum pelaksanaan hewan kurban, kita sudah ada niat dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau sampai tanggal 10 atau 10 hari, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, kita dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Nah, tentunya ini ada maksud dan tujuan yang harus kalian pelajari setelahnya ya. Kemudian alat pemotong harus tajam. Alat pemotongnya untuk korban tersebut harus tajam. Tujuannya adalah agar ketika kita menyembelih itu tidak menyakiti hewan korban yang akan kita sembelih. Walaupun disembelih itu juga sangat menyakitkan, tetapi itu sudah menjadi sebuah sunnah bagi hewan karena hewan diciptakan itu untuk manusia. Kemudian tidak menajamkan pisau atau alat untuk memotong di depan hewan korban yang lain ataupun hewan korban yang akan disembelih. Jadi ketika kita ingin menajamkan pisau, diusahakan menajamkannya bukan di depan hewan korban. Nah, jauhkan hewan korban yang lain ya saat yang satu itu disembelih. Jangan didekatkan. Dalam bahasa oleh Rasulullah SAW, kalau kita itu menajamkan pisau atau alat pemotong di hadapan hewan tersebut, sama saja kita memotong hewan tersebut 2 kali. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah, usahakan miring menghadap kiblat. Bisa kepala di sebelah kanan, bisa kepala di sebelah kiri, atau di sebelah utara, atau di sebelah selatan. Nah, mengucapkan tentunya Bismillahi Allahu Akbar dengan doanya. Kemudian menyembelih dengan memotong urat nadinya, saluran kerongkongannya, saluran tenggorokannya. Ini harus dipotong. Ya, harus dipotong. Ya. Kalau 3 ini tidak terpotong ketika disembelih, maka bisa di bisa menjadi sebab hewan tersebut haram untuk dimakan karena tidak sempurna penyembelihannya. Kemudian dimakruhkan memotong sampai putus. Jadi kepala ketika leher dipotong, kepalanya pisah dengan badannya. Jangan. Itu akan menyebabkan hewan tersebut, hewan korban tersebut atau hewan yang dipotong itu hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik tidak dimakan daripada dimakan. Mendekati haram. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini niat dan doa yang bisa kita amalkan, sederhana, singkat, tetapi kalau ini kita amalkan, tentunya kita sudah mengakidahkan, mentauhidkan hewan kurban yang sudah kita sembelih atau yang akan kita sembelih. Bismillahi wallahu akbar, Allahu minka walaka. Darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal. Ya Allah, kabulkan minni, ini dariku. Berarti dia menyembelih sendiri. Begitu juga Bismillahi wallahu akbar hadza anni. Itu juga sama, itu juga diri sendiri, dia menyembelih. Terus kemudian jika rombongan ini biasanya kalau misalnya tidak salah satu dari 7 orang yang ikut memotong, maka orang lain yang diberi kesempatan untuk memotong atau petugas. Bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal min. Ini dari siapa saja. Min fulan wa ali fulan. Dari fulan dan keluarga fulan. Itu juga boleh. Misalnya dalam satu keluarga dia hanya bisa berkorban untuk satu keluarga tersebut itu hanya satu. Nah, dinamakan satu orang kemudian dan keluarganya. Bisa. Nah, suatu saat nanti kita berkorban lagi. Awalnya si A, ya hari ini tahun ini si A, tahun depan itu si B.
keluarganya ada 4. Tahun kemarin itu si A sudah Allah bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal min A wa ali A. Nah, berarti B, C, D diikutkan. Tahun depannya lagi gantian B, min B wa ali B. Jadi 3 keluarga selalu ikut. Jadi jumlahnya 4, ya. Terus kemudian bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal min. Nah, ini biasanya yang membaca adalah petugas karena ini dari seseorang, min fulan dan seterusnya. Anak-anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya secara sederhana ada 2 kalimat kesimpulan dari niat dan doa ini, ya. Jadi ketika kita menyembelih, maka sebutkanlah yang pertama nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyebut membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu atau hari itu adalah Idul Adha. Jadi bismillahi wallahu akbar. Ada juga yang ketika menyembelih setelah itu atau sebelumnya membaca takbir dulu. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Bismillahi wallahu akbar. Baru disembelih. Nah, seperti itu ya anak-anak semuanya dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Ini materi yang kedua. Akikah itu adalah syariat juga yang datang dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, akikah menurut bahasa adalah rambut yang tumbuh di kepala yang baru lahir, di kepala anak yang baru lahir. Kemudian menurut istilah yaitu hewan yang disembelih setelah kelahiran bayi sebagai wujud rasa syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum melaksanakannya? Sunnah maka. Untuk anak laki-laki kalau ingin akikah 2 ekor kambing. Dan untuk anak perempuan jika ingin akikah 1 ekor kambing. Nah, ini kemudian yang terakhir dengan akikah tentunya ada maksud dan tujuan. Karena akikah itu tergade, kalau tidak diakikahi padahal kita mampu, maka kita tidak punya bahasanya stempel dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwa si A adalah anak kita, si A adalah anak saya dan seterusnya. Nah, dengan akikah tersebut maka stempel tersebut menjadi hak milik kita bahwa anak yang dilahirkan adalah asli dari kita dan diberi ya, tergade gadenya sudah terbayarkan dengan akikah. Tentunya tujuannya adalah agar anak tersebut suatu saat di yaumul qiyamah di akhirat kelak bisa menolong ya memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini menurut salah satu imam fikih ya, imam madhab yaitu Imam Ahmad. Nah, aku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan akikah. Kapan akikah bisa dilaksanakan? Hadis yang pertama ini ya menjelaskan bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Ini yang utama, ya. Namun jika kita tidak bisa melaksanakan, bisa menggunakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua dilaksanakan tidak hanya hari yang ke-7 saat kelahiran, juga bisa dilaksanakan di hari yang ke-14 pada hari kelahiran, terus kemudian pada hari yang ke-21 masa kelahiran. Gitu ya anak-anak semuanya. Kemudian seandainya kita tidak bisa melaksanakan di hari-hari tersebut, maka kesunahannya tidak kita dapatkan. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Nah, kemudian tata cara penyembelihan hewan akikah. Tentunya sama dengan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini hanya sekedar niatnya, doanya bismillahi wallahu akbar Allahumma taqabbal akikah. Kemudian bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka'an. Kalau yang pertama itu berarti yang berakikah itu dari keluarga sendiri yang menyembelih. Kemudian yang kedua ini bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka'an itu adalah petugas. Kemudian beliau setelah atau sebelum menyembelih disebutkan di doaan dibaca dulu, ditauhidkan dulu hewan tersebut.
dari siapa, baru disembelih. Kemudian yang terakhir anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, hikmah kurban dan akikah. Hewan kurban dan akikah. Kenapa ada kurban dan akikah? Tentunya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Nah, karena kita diberi rezeki yang melimpah, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk kurban. Dan bagi keluarga yang telah mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan melaksanakan akikah. Kemudian yang kedua, tentunya belajar mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaksanakan. Nah, alangkah baiknya kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, sebagai pengikutnya, itu juga menghidupkan sunnah tersebut dalam rangka belajar mengikuti dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurban itu dalam rangka belajar ikhlas karena Allah. Sebagaimana Ismail ikhlas ya akan disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kemudian kurban belajar peduli kepada orang miskin karena dengan cara berkorban setiap tahunnya bagi orang yang mampu, bagi orang yang memungkinkan untuk mengeluarkan kurban itu dalam rangka berbagi kepada khalayak ramai. Adapun pembagian tentang kurban anak-anakku semuanya, kurban itu dibagi dalam bentuk daging. Kalau akikah dibagi dalam bentuk yang sudah dimasak. Kalau kurban dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk keluarga yang berkorban. Bagian kedua untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Bagian ketiga untuk dihadiahkan. Hadiah di sini maksudnya siapa? Tentunya bisa orang kaya, bisa orang yang dihargai, bisa orang yang dihormati. Ini korban. Begitu juga dengan akikah. Akikah setelah disembelih, kemudian dibersihkan, kemudian dimasak dalam bentuk makanan, kemudian dibagikan kepada hampir semua orang bisa mendapatkan makanan dari hewan akikah ini karena ini dalam bentuk makanan. Tentunya makanan di sini tidak hanya sekedar daging akikah tetapi juga ubur-ambir yang lain, bisa nasi, bisa sayuran, bisa buah-buahan dan bisa lauk pauk yang lain yang menjadi sarana bagi kaum muslimin untuk mempererat tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian belajar menjauhi larangan Allah. Dari korban tersebut, kita belajar menjauhi larangan Allah. Apa larangan Allah? Larangan Allah adalah kita itu merasa kaya, padahal Allah lebih kaya. Kita merasa lebih, padahal Allah maha lebih. Kita merasa bahwa kita itu memiliki segalanya berkat usaha kita, padahal Allah lah yang memberi segalanya kepada kita. Nah, tentunya karena semua dari Allah itu dalam rangka mengagungkan apa yang telah diberikan oleh Allah, membesarkan apa yang telah diberikan oleh Allah, bersyukur bahwa Allah lah yang maha besar. Dengan cara seperti itu, apa yang dimiliki oleh kita itu kecil, Allah lah yang besar. Apa yang kita miliki sebenarnya kecil, dan apa yang dimiliki Allah itulah yang maha besar. Nah, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena syariatnya ya digaungkan, disyiarkan di seantero bumi Nusantara dan juga dunia. Bahwa Idul Adha itu dalam rangka juga mempersatu ya umat dari seluruh dunia di mana mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji dan kita yang di rumah dalam rangka mendoakan mereka agar sukses di dalam ibadahnya. Nah, yang terakhir dari 2 hikmah tentang akikah adalah ini merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di yaumul qiyamah. Semoga anak yang diberikan akikah itu suatu saat dalam kehidupannya bisa menjadi baik di dunianya dan juga memanfaatkan
bisa memberikan syafaat ketika di akhirat. Yang terakhir, mengukuhkan tali silaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Dengan adanya akikah, maka kita menghadirkan tetangga kita, menghadirkan kerabat kita yang dekat maupun yang jauh. Demikian anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Apa yang sudah Pak Tor sampaikan, semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Habis ini anak-anak silahkan Google Form-nya dibuka dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dampingi kalian ketika menjawab dengan buku yang sudah kalian miliki. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.